threatening military action to get the North Korea. Halo, Polo. Selamat datang kembali di channel sebuah cerita film. Masih tetap bersama saya, Abraham. Kali ini saya akan membahas salah satu film action menegangkan yang berjudul Olympus Has Fallen yang dirilis pada tahun 2013, yang dikisahkan pada sebuah gedung presiden di Amerika Serikat, yaitu Gedung Putih ataupun biasa disebut dengan Gedung Olympus, yang mengalami kejadian pembajakan yang dilakukan oleh para teroris Korea Selatan. Dan di dalam gedung itu banyak sekali orang-orang penting yang disandera di dalam sebuah bunker khusus milik Gedung Putih, seperti Presiden Amerika, para penjaga protokol keamanan gedung, dan beberapa para menteri kabinetnya. Lantas, apakah para petugas keamanan bernegara berhasil menyelamatkan sang presiden? Atau malah justru mereka memanggil pahlawan negara seperti pasukan Avenger untuk menyelamatkan kota dan presiden mereka? Tanpa banyak berbacot-bacot ria lagi, mari kita saksikan bersama-sama keseruan film ini. Jadi, silakan siapkan cemilan gorengan Indomie goreng beserta minuman dinginnya, dan selamat menyaksikan. Alkisah diawali di sebuah Camp David, di mana camp ini merupakan kediaman Presiden Amerika beserta keluarganya dan lengkap dengan para pengawal-pengawal pribadinya. Kita akan diperlihatkan Presiden Amerika yang bernama Benjamin Asher dan pengawal pribadinya yang bernama Mike Benning, yang sedang melakukan sparring tinju sambil menjaga kebugaran stamina tubuh mereka. Diketahui Mike adalah mantan pasukan khusus Ranger Batalion Angkatan Darat yang kini bertugas sebagai komandan pas pampres kepresidenan. Dan setelah sparring, mereka akan berpergian ke acara penggalangan dana karena kedekatan Mike dengan keluarga presiden, sehingga membuat anak presiden yang bernama Connor meminta untuk satu mobil dengan dirinya. Can I be started, Mike? Sebelum berangkat, Mike memerintahkan agen Dave Ford beserta beberapa anggota lainnya untuk tetap tinggal di Camp David. Sedangkan dia diminta untuk menyetir mobil yang membawa presiden beserta istrinya. Pada awalnya perjalanan mereka lancar-lancar saja, walaupun cuaca salju yang ekstrim melanda kala malam itu, saat presiden dan istrinya saling bertukar kado Natal, dan sesuatu pun terjadi. Dengan tiba-tiba mobil presiden tertimpa benda yang besar jatuh dari langit, sehingga membuat mobil itu oleng tak terkendali hingga menabrak pembatas jembatan. Segera Mike beserta pengawal lainnya bergegas untuk menyelamatkan presiden beserta istrinya. Akan tetapi karena sang istri pingsan dan seatbelt mengalami kerusakan, pada akhirnya Mike menyelamatkan presiden terlebih dahulu dan gagal menyelamatkan istri presiden beserta dua pengawalnya yang terjatuh ke dalam jurang. Delapan belas bulan kemudian, bertepatan di tanggal 5 Juli, ternyata Mike sudah tidak lagi bekerja sebagai pengawal pas pampres kepresidenan. Kini dia bekerja di kantor Departemen Keuangan. Mike memiliki seorang istri yang bernama Leah, dan dia bekerja di rumah sakit sebagai seorang perawat. Sebelum Mike pergi ke kantornya, dia mampir ke sebuah kafe untuk bertemu dengan teman lamanya, yaitu Lane Jacobs, seorang Secret Service Director atau kepala keamanan presiden. Saat di tengah obrolan mereka, tiba-tiba mantan-mantan anggota tim Mike datang untuk menemuinya. Di sana terdapat agen Roma dan agen O'Neill beserta anggota-anggota baru lainnya. Mereka tak sengaja bertemu Mike setelah sekian lama mereka tak bertemu pasca musibah tewasnya istri presiden 1,5 tahun yang lalu. Setelah mengucapkan say hello, agen Roma dan para teman-temannya pun langsung pamit untuk pergi bertugas kembali. Kepada Jacobs, Mike jujur jika dia rindu untuk bertugas kembali di satuan kepresidenan, dan ia merasa tertekan selama ini karena bekerja di balik meja.
see you and have to be reminded of it every day. Setelah mereka bertemu, akhirnya mereka berdua mengakhiri obrolan itu dan pergi ke kantornya masing-masing. Saat dalam mobil, Mike tiba-tiba teringat akan masa lalunya saat dia gagal menyelamatkan istri presiden dari kecelakaan mobil kala malam itu. Scene berpindah ke Gedung Putih, di mana Presiden Amerika tengah bersiap diri untuk melakukan rapat dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Korea Selatan di Gedung Putih. Di dalam rapat, Alan Trumbull yang merupakan jubir kepresidenan sekaligus ketua DPR mengatakan bahwa Perdana Menteri Korea Selatan, yaitu Menteri Lee, ingin mengeluarkan surat pernyataan bersama yang isinya adalah agar Korea Utara mundur dari perbatasan dan menghentikan uji coba nuklir mereka, dan Presiden harus menyetujui hal itu. Akan tetapi menurut Ruth McMillan selaku Menteri Pertahanan, jika saran tersebut takutnya akan memicu ketegangan antara kedua belah pihak, yaitu Korea Utara dan Amerika. Wakil Presiden Charles Rodriguez juga sependapat dengan Ruth McMillan. Secara garis besar, Presiden Amerika sendiri ingin menghindari peperangan untuk menggapai perdamaian antar negara. Dikarenakan Perdana Menteri Korea Selatan sudah dalam perjalanan menuju Gedung Putih dan akan tiba pada saat jam 7. Pada akhirnya pertemuan mereka pun diakhiri. What time is Minister Lee to arrive? 7 o'clock this evening. Di gedung Departemen Keuangan terlihat Mike yang sedang sibuk menjalankan tugasnya. Ternyata kantor Mike ini berdekatan dengan Gedung Putih, sehingga dia bisa memantau dengan langsung jika suatu saat hal genting terjadi. Perdana Menteri Korea Selatan yang telah tiba di Gedung Putih disambut terlebih dahulu oleh agen Roma. Kedatangan Perdana Menteri Korea Selatan dilengkapi oleh beberapa para pengawalnya yang dikepalai oleh Tuan Park. Dalam pengawalan Perdana Menteri Korea Selatan terlihat mantan agen Forbes yang telah pensiun dan menjadi agen swasta dan mendapat tugas untuk mengawal Perdana Menteri Korea Selatan. Saat rapat berjalan, kedua pemimpin negara itu membicarakan langkah bagaimana agar Korea Utara mau menarik seluruh pasukan militernya yang berada tak jauh dari ibu kota Korea Selatan. Di utara Virginia, kita akan diperlihatkan oleh sebuah pesawat Hercules yang ternyata pesawat itu tak berizin melakukan penerbangan di atas zona Amerika. Lalu datanglah dua buah pesawat jet tempur milik Amerika mengejar pesawat itu untuk mengusir pesawat setan itu keluar dari wilayah zona Amerika. Dua punggawa pesawat tempur sudah memperingati pesawat hantu itu agar segera keluar dari wilayah Amerika. Jika mereka tak mau pergi, maka dengan terpaksa pesawat mereka akan ditembak. Dan tiba-tiba pesawat hantu menembaki pesawat militer Amerika sehingga membuat kedua pesawat militer itu gugur dan terjatuh terbakar. Di tengah rapat, tiba-tiba pengawal pribadi Presiden Asher memberitahukan bahwa terjadi penyerangan. Lantas para protokol keamanan Gedung Putih mengamankan Presiden beserta para menterinya, dan tak lupa Perdana Menteri Korea Selatan untuk dibawa ke sebuah bunker khusus milik Gedung Putih. Terlihat pula para pengaman bersiap melengkapi diri mereka dengan senjata serta beberapa sniper yang telah siaga di pos masing-masing untuk menjaga Gedung Putih dari serangan pesawat hantu tadi. Begitu pula pada pangkalan terbang Andrew yang telah menerbangkan pesawatnya untuk mengejar pesawat hantu tadi. Tak lupa dengan kepolisian Amerika yang segera meluncur ke Gedung Putih, dan seluruh pengawal kepresidenan serta Perdana Menteri Korea Selatan juga bersiaga di luar gedung sambil mengevakuasi pengunjung gedung untuk meminimalisir jatuhnya korban dari serangan musuh. Pesawat hantu yang telah mendekati Gedung Putih tiba-tiba menembaki wilayah sekitar secara bertubi-tubi dan membabi buta, sehingga mengenai warga sekitar yang berada di jalan dan petugas-petugas yang berada di luar gedung. Mike yang mendengar kode bahaya dari Gedung Putih segera melihat kejadian itu dan memutuskan untuk keluar dari kantornya untuk menolong orang-orang. Saat pesawat telah memasuki radius senjata Gedung Putih, secara otomatis rudal menembaki pesawat itu. Namun, pesawat tersebut masih selamat dengan menghujani amunisi suar untuk menghalangi rudal itu mengenai pesawat mereka.
Setelah mendapat serangan dari Gedung Putih, akhirnya pesawat itu membalasnya dengan menembaki mengelilingi Gedung Putih, sehingga membuat petugas yang berjaga di sana tak sedikit yang gugur. Pada akhirnya pesawat hantu itu dapat dikalahkan setelah pesawat militer Angkatan Udara Amerika datang dan menyerang dari belakang, yang membuat pesawat hantu itu menabrak menara dan akhirnya jatuh meledak. Di dalam bunker, Presiden menerima informasi dari agen Jones bahwa pesawat hantu itu telah berhasil dikalahkan. Lantas, Presiden meminta kepada Wakil Presiden Charles untuk menghubungi Angkatan Darat dan FAA untuk mencari tahu identitas pesawat hantu itu. Saat Mike melihat kondisi Gedung Putih itu, tiba-tiba saja terjadi ledakan yang membuat orang-orang di sekitar sana berhamburan dan melarikan diri. Di tengah-tengah orang berlarian, Mike melihat dua orang mencurigakan dengan membawa tas hitam. Dengan cepat, salah satu dari mereka mengaktifkan bom untuk melakukan aksi bunuh diri. Dan setelah pagar berhasil dibobol, ternyata beberapa dari orang berlarian tadi, di antaranya adalah teroris yang tengah menyusup, dan dengan cepat mereka menambahkan peluru asap ke arah Taman Gedung Putih. Tak hanya itu, ternyata rombongan Perdana Menteri Korea Selatan adalah bagian dari teroris, sehingga protokoler Gedung Putih dengan mudahnya dilumpuhkan. Aksi baku tembak pun terjadi di dalam lingkungan gedung antara satuan pengaman gedung melawan kelompok para teroris. Di tengah-tengah aksi baku tembak itu, secara diam-diam Mike berhasil ikut menyusup bersembunyi di balik pepohonan untuk melumpuhkan satu persatu kelompok teroris, serta membantu mantan rekan-rekannya di Gedung Putih untuk memburu para teroris itu. Di bunker, Presiden diberi informasi oleh agen O'Neill bahwa Gedung Putih telah mendapatkan serangan darat dari para teroris. Mr. President, the White House is under ground attack. Saat baku tembak masih berlangsung, dari arah kejauhan nampak dua truk sampah milik teroris yang akan menuju ke Gedung Putih dan memblokade Gedung Putih agar pasukan militer Amerika tak dapat masuk ke dalam. Di scene lain, bertempatan di gedung Pentagon, di ruangan darurat, seluruh keamanan petinggi bernegara berkumpul. Ray Monroe, selaku wakil direktur NSA, memberitahukan informasi bahwa para teroris telah berhasil membobol pagar dan masuk ke dalam Gedung Putih. Burning on the south lawn and a gunfight raging on the north. Kembali ke bunker, secara tiba-tiba agen Jones ditusuk kepalanya oleh Forbes dan seluruh pasukan pas pampres mendapatkan serangan kejutan dari pengawal Perdana Menteri Korea Selatan. Ternyata mereka juga adalah bagian dari kelompok teroris yang sedang menyamar. Akhirnya Presiden beserta para menterinya pun berhasil ditawan oleh para teroris dan pimpinannya Tuan Park yang bernama asli Yeon Sak Kang. Di sini Presiden dan para menteri kaget karena Forbes ternyata berkhianat kepada negara. What's the going rate for Seoul these days? $500 million. I never would have taken you for a traitor. Kembali ke halaman Gedung Putih, ternyata petugas kewalahan menghadapi para teroris yang semakin banyak. Begitu juga dengan Mike Benning yang tak mampu menyelamatkan mantan rekan-rekannya yang berjuang mengalahkan para teroris itu. Secara tiba-tiba, anggota musuh yang berada di truk sampah tadi mengeluarkan senjatanya dan menembaki anggota penjaga Gedung Putih dan para pasukan kepresidenan yang mengakibatkan mereka semua mati tertembak. Kesatuan polisi yang baru datang pun juga ikut membantu melumpuhkan para teroris itu. Namun sayang disayang, serangan balik yang beringas membuat para anggota polisi berguguran satu persatu. Karena pintu Gedung Putih yang anti peluru pistol, akhirnya mereka menggunakan RPG untuk menghancurkan pintu beserta para pasukan Gedung Putih. Dan pada akhirnya, sesuai prediksi BMKG, ternyata hanya Mike Benning lah yang selamat dari aksi tembak-menembak itu.
Saat para terisi itu berhasil memasuki Gedung Putih, mereka mendatangkan satu buah mobil putih dan menurunkan 2 box besar berisikan persenjataan lengkap untuk menduduki Gedung Putih. Agen Roma beserta timnya yang berjumlah 4 orang berada di lorong sebagai pertahanan terakhir pun tak mampu mengalahkan semua teriris dan tewas mengenaskan karena saking banyaknya kelompok teriris yang berdatangan. Bahkan, pasukan yang berada di ruang kontrol pun juga harus ikut mati atas keberingasan para teriris itu. Di Pentagon, mereka menerima laporan bahwa Gedung Putih telah jatuh dan sudah dikuasai oleh pemimpin teriris itu, yaitu Yeon Sak-kang. Tak selang lama, pihak Pentagon tersambung oleh pihak musuh dan menyaksikan Perdana Menteri Korea Selatan yang ditembak mati oleh aksi kebiasaan Yeon Sak-kang. Sekaligus menyaksikan Presiden Asher yang tengah ditawan di dalam bunker. Lalu Kang meminta kepada Kepala Staf Militer Amerika agar segera menarik pasukannya dari Gedung Putih karena jika menolak maka nyawa Presiden sebagai taruhannya. Di dalam bunker, satu pegawai kepresidenan harus tewas karena Presiden Asher menolak perintah Forbes agar tangannya untuk diikat. Runtuhnya Gedung Putih ternyata sudah terdengar ke seluruh penjuru negeri sehingga membuat gemparnya berita di berbagai media massa dan televisi. Dari dalam gedung, ternyata Mike Benning diam-diam memeriksa satu persatu tubuh korban. Barangkali dia menemukan senjata yang dapat dia gunakan. Lalu Mike mengendap-endap masuk ke dalam ruang kontrol dan membunuh satu teriris itu. Tanpa sengaja, Mike menemukan foto anak presiden yang bernama Connor, yang berarti jika para teriris ini sedang mencarinya. Awalnya Mike mulai mengakses sistem Gedung Putih yang telah dikuasai oleh para teroris dan segera ia menonaktifkan seluruh kamera Gedung Putih agar dia dengan leluasa menghabisi para musuh ini tanpa diketahui sang pemimpin. Di rumah sakit, istri Mike beserta perawat-perawat lainnya sedang merawat korban-korban dari serangan teroris tadi. Karena khawatir dengan kabar sang suami, akhirnya Leah menghubungi Mike, tapi saat dihubungi ternyata nomor Mike tidak dapat dihubungi karena pihak teroris sudah mengisolasi seluruh jaringan yang berada di dalam Gedung Putih. Kembali ke ruangan Pentagon, secara mendadak jubir kepresidenan sekaligus ketua DPR yaitu Alan Trumbull datang ke tempat dan dilantik sebagai presiden sementara karena Presiden Asher beserta wakilnya sedang dalam tahanan di bunker Gedung Putih. The acting president of the United States. Kembali ke Mike Benning, kini ia sudah dalam kantor Oval untuk mengambil alat komunikasi yang terhubung langsung oleh Pentagon. Saat sudah terhubung dan berbicara dengan Jacobs, tiba-tiba sambungannya dihentikan karena mereka meragu kepadanya. Apalagi Mike adalah orang yang bertanggung jawab atas peristiwa kematian istri presiden. Ex-Special Forces, Ranger Battalion. Intelligence coming out of the White House. Yes, the president's in the bunker. Akhirnya Trumbull percaya kepada Mike Benning untuk menyelamatkan sang presiden dan memberitahukan lokasi presiden beserta para menteri yang sedang ditawan di bunker. Mike juga memberitahukan kepada mereka bahwa para musuh sedang mencari keberadaan anak presiden. Itu ia ketahui sesaat ia berhasil mengalahkan satu musuh saat di ruangan kontrol tadi. Setelah Mike menghubungi Pentagon, sesuatu pun terjadi. Tiba-tiba salah satu teroris masuk ke dalam ruang Oval dan akhirnya mereka berdua pun berduel dengan sengit. Di scene lain, Pentagon yang telah terhubung oleh bunker dan berbicara dengan Yeon Sak-kang. Di sini, Kang meminta agar pasukan Armada ke-7 ditarik dari Laut Jepang dan menarik semua pasukan Amerika dari zona demilitarisasi. Kang juga mengingatkan agar jangan sekali-sekali mencoba untuk merebut Gedung Putih selama dia masih berkuasa di tempat itu. Setelah hubungan terputus, Kang mengancam kepala staf gabungan untuk memberikan kode Cerberus miliknya. Setelah mengancam nyawanya, akhirnya sang presiden mengizinkannya untuk memberikan kode miliknya. Mr. President, your Cerberus code
9 or 3, 3, 4. Di Pentagon, mereka semua kaget karena menerima informasi bahwa salah satu kode Cerberus telah berhasil diaktifkan. Harry, get me some coffee. Please sweeten lows. Half and half. Sesaat kemudian, Mike kembali terhubung oleh Pentagon dan meminta tolong untuk mencari tahu tentang tato logo yang berada di sisi telinga sang teroris. Lalu Trumbull memberi informasi kepada orang-orang untuk mencarikan informasi tentang logo tersebut, dan setelah itu Trumbull menginformasikan bahwa Kang meminta agar pasukan armada ke-7 ditarik dari perbatasan dan Kang telah mengaktifkan salah satu kode Cerberus. Di sini Mike dengan sangat terkejut karena dia tidak mengetahui tentang apa itu Cerberus. Right now, I think I have the proverbial need to fucking know. A Cerberus code has been entered. Akhirnya Trumbull menjelaskan apa itu Cerberus, yang merupakan senjata milik angkatan yang sangat rahasia. Amerika dapat menghancurkan target sesuai keinginannya, bahkan senjata tersebut dapat meledakkan dirinya sendiri di tempatnya. Untuk itu Trumbull memerintahkan Mike untuk menemukan anak presiden terlebih dahulu, agar presiden tak mudah untuk diancam jika pada akhirnya kode milik presiden diminta oleh para teroris. This is a highly classified military protocol. No one person has all three codes. One of our nuclear warheads was launched and we wanted to abort. Three-pronged fail-safe is the only way to stop it from reaching its target. Parceled out to the president, secretary. That would make America vulnerable to an... The president will hold out as long as he can. So now we know why they wanted the president's son. Nobody could hold out under those circumstances. Di ruangan bunker, Yeon Sak-kang meminta informasi tentang Mike Benning kepada Forbes yang telah tertangkap oleh CCTV saat sebelum listrik gedung putih dipadamkan. President's protection detail for a few years. Akhirnya Kang memerintahkan anak buahnya untuk mencari Mike dan membunuhnya. Sementara Mike yang sudah menyusuri semua ruangan akhirnya sadar bahwa anak presiden bersembunyi di jalan rahasia di dalam tembok. Setelah ia menemukan anak presiden, ia lantas melaporkan ke Pentagon yang selanjutnya akan mengeluarkan dari sana melalui ventilasi udara. Finally, some good news. Saat akan keluar dari jalan rahasia itu, Mike tiba-tiba mendapatkan tembakan dari anak buah Yeon Sak-kang yang telah menyadari adanya jalan rahasia. Woman got the White House interior. Gunny saw. Steel frame. Berhasil lolos dari penembakan, Mike lantas bergegas mengeluarkan Connor dari tempat itu melalui tempat yang telah dijanjikan. Di saat Mike menjaga Connor di ruangan ventilasi, tiba-tiba anak buah Kang datang ke tempatnya. Langsung saja Mike berhasil mencakiknya hingga tewas. Setelah Mike berhasil melumpuhkan teroris tersebut, dengan segera anak presiden melanjutkan memanjat ventilasi udara yang langsung disambut oleh militer yang tengah bersiap di sana. Akhirnya misi pertama Mike sukses setelah Connor berhasil dibawa oleh tim penjemput. Setelah menginformasikan bahwa Connor sudah dalam situasi aman, lalu Mike melanjutkan misinya untuk menyelamatkan sang presiden yang berada di bunker serta mengamankan kode Cerberusnya. Now let's see if we can get the president out. Roger that. Saat menerima perintah itu, Mike langsung bergerak dan secara kebetulan dia bertemu dengan dua musuhnya dan melumpuhkan mereka. Ternyata di sini Mike tidak langsung membunuh mereka, tetapi mereka ditangkap dan Mike menanyakan tentang siapa pemimpin mereka. Awalnya mereka meremehkan Mike dengan tertawa, tapi saat Mike menghunuskan pisaunya ke salah satu dari mereka, akhirnya Mike mengetahui siapa di balik dalam kejadian ini semua dan melaporkannya kepada Pentagon bahwa teroris ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Yeon Sak-kang. How to extract information from I liked your friend though. He seems like a funny guy. Yaitu seorang pemimpin KUF. Staf Pentagon pun
lalu bergegas memberikan data-data tentang Kang yang merupakan teroris nomor 1 di dunia yang paling dicari. One of the most wanted terrorists in the world. His mother was killed by an American landmine. Ia berasal dari perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan. Kang juga merupakan dalang dari pembunuhan 2004 di kedubes Inggris. Setelah mereka mengetahui data Yeon Sang Kang, akhirnya kepala staf militer pun berniat melakukan untuk meluncurkan prajurit terbaiknya. Got the toughest fucking guys in the world. Can sweep them out in short order. Sir. Namun, di sini Mike melarangnya dan meminta Pentagon untuk menunggu perkembangan informasi darinya. Karena dirasa anak buahnya telah dikalahkan, akhirnya Kang menyuruh Forbes untuk mencari dan membunuh Mike. Lalu, di luar bunker, kita diperlihatkan oleh dua anak buah Kang yang sedang memasang beberapa bom untuk kabur dari sana secara sembunyi-sembunyi. Kembali kepada Forbes, ia yang tengah berjalan di sebuah lorong. Tiba-tiba ia ditodong oleh Mike. Di sini Forbes masih berpura-pura sebagai pihak Amerika. Akan tetapi, saat dia menyebutkan nama pemimpin teroris itu, akhirnya Mike tersadar jika Forbes ada di pihak para teroris itu. Di sini Mike terheran-heran mengapa Forbes sampai mengkhianati negaranya. Untuk menebus kesalahannya, Mike kemudian menyuruh Forbes untuk melaporkan kepada Yeon Sang Kang kalau dia berhasil membunuh Mike. Setelah itu, akhirnya Mike membunuhnya. Di Pentagon, kepala staf militer dan Trumbull merasa menemukan celah untuk mengambil alih Gedung Putih, yaitu dengan menerjunkan pasukan SEAL melalui atap Gedung Putih yang hanya dijaga 4 orang. Namun Mike melarangnya dan ingin terlebih dahulu melihat kondisi atap gedung. Tapi di sini Trumbull tidak mau menuruti omongan Mike dan tetap mengirim tim SEAL untuk berangkat ke sana. We're not waiting. Tiger team, stand by. Yes, sir. Copy. 적들이 오고 있습니다. Saat tim SEAL sudah mendekati gedung, Mike memintanya untuk menarik mundur seluruh pasukan karena Mike menemukan senjata pamungkas milik Amerika, yaitu Hydra 6. Ia khawatir jika senjata itu tidak mampu dikalahkan oleh para pasukannya. Karena merasa percaya diri, kepala staf angkatan itu pun dengan kekehnya untuk tidak menarik pasukannya. Tapi saat Mike akan pergi untuk membantu tim SEAL, tiba-tiba saja 4 orang penjaga memergoki Mike yang sedari tadi berada di sana. Karena kesombongannya, pada akhirnya kepala staf militer ini menyaksikan sendiri bahwa seluruh pasukannya dibabat habis oleh senjata pamungkas Hydra 6 yang dikendalikan asisten Kang dari bunker. Serasa pasukan yang kalah, Mike bergegas ke atas untuk memusnahkan senjata Hydra 6 itu menggunakan bazooka yang ia rebut dari salah satu musuhnya tadi. Karena ulah mereka, akhirnya Wakil Presiden Charlie Rodriguez harus mati ditembak oleh Kang. Kang juga mengancam akan membunuh sang presiden jika dalam waktu 1 jam mereka tidak menarik armada ke-7 dari perbatasan beserta seluruh pasukan Amerika dari Gedung Putih. Lalu ia mengatakan bahwa Pentagon harus menyiapkan sebuah helikopter di halaman utara lengkap beserta dengan bahan bakar yang penuh. Are you there? Kembali ke Mike Benning, ia yang terkena dampak ledakan Hydra dan helikopter tadi, lalu menghubungkan Pentagon untuk tak melakukan hal konyol lagi. Trumbull lalu memberitahukan kepada Mike jika presiden akan dibunuh dalam waktu 1 jam jika mereka tak menuruti permintaan Kang. Lalu Mike meminta waktu dan memohon agar mereka tak menurutin permintaan Kang. Trumbull pun setuju dan memberi waktu Mike 30 menit untuk menemukan presiden di bunker. Yes, sir. What's the plan? But your team needs some serious fucking help. Okay, Mike. You got 30 minutes. You can hold me for insubordination. I am giving you a direct order. I am ordering you to stand down. General Clegg, Army Chief. Newsflash, asshole. I don't
don't work for you. None of you unless I ask you a question. Sir. Calling the 7th Fleet, pulling our troops back. I'm the best hope you've got. Call for you on the landline. The emergency line. Mike, Just checking in. you're gonna come home tonight, right? Yeah, sure. How about you? Yeah. Busy? Got a date, remember? Kembali ke bunker, Kang yang memerintahkan anak buahnya untuk membawa Menteri Pertahanan McMillan dan meminta kode Cerberus miliknya. Your Cerberus code. Akan tetapi ia menolak untuk memberikannya. Karena ia menolak, Kang lalu menghajar Menteri McMillan karena tak tega menterinya disiksa. Akhirnya Presiden memerintahkan McMillan untuk memberikan kode Cerberus miliknya. Give it to him, Ruth. It's an order, Ruth. Setelah McMillan memberikan kode Cerberusnya, pada akhirnya kode kedua Cerberus berhasil diaktifkan. Setelah itu, Mike tiba-tiba menghubungi Kang. Ia berkata akan segera pergi ke bunker untuk menyelamatkan sang presiden dan membunuh antek-anteknya beserta dirinya. You think you accomplished? You won't be alive to die down there alone, cut off from the rest of the world. I stick my knife through your brain. Yonsak pun marah. Kang lalu membawa McMillan keluar bunker. Kang lantas menyuruh McMillan keluar gedung putih. Saat McMillan berjalan, ternyata dari belakang dia ingin membunuh Menteri Pertahanan di depan seluruh awak media dan warga Amerika Serikat. Kang yang sudah siap akan menembak McMillan akhirnya berhasil digagalkan oleh Mike. Saat baku tembak terjadi, McMillan lantas berlari dan disambut oleh petugas militer yang akan menyelamatkannya. Karena waktu yang diberikan Trumbull sudah habis, akhirnya ia menarik seluruh pasukan yang ada di perbatasan Korea dan mengirimkan helikopter yang diminta oleh Yonsak. Kembali ke bunker, Kang dan para anak buahnya serta membawa para tahanan yang siap untuk pergi meninggalkan gedung putih dengan menutupi seluruh tubuh mereka dengan kain hitam. Saat keluar, sniper Amerika pun tak mengenali yang mana presiden ataupun para teroris karena mereka semua ditutupi oleh pakaian warna hitam. Target's unclear. Pada akhirnya mereka semua berhasil untuk masuk ke dalam helikopter. Saat helikopter itu baru lepas landas, dengan tiba-tiba helikopter itu pun meledak. Akhirnya pihak Pentagon beserta Trumbull telah menganggap presiden telah tewas. Saat Pentagon menghubungi Mike, Trumbull memberitahukan bahwa presiden dan Kang telah tewas dalam helikopter. Akan tetapi di sini Mike tidak percaya dan seperti ada yang tidak masuk akal. Ia masih meyakini bahwa Kang masih hidup di bunker dengan menahan presiden bersamanya. Akhirnya, Mike segera bergegas kembali menuju bunker. And all the other hostages. It doesn't make sense. What doesn't make sense? That's not who he is. Kang would not go out like that, sir. Wait, this doesn't add up. As the president, he's gonna try and slip away. I think he's still in the bunker. You can't let him leave. Saat di bunker, kita diperlihatkan bahwa presiden masih hidup beserta Yonsak, Kang dan dua anak buahnya. Kang masih menunggu konfirmasi kode Cerberus ketiga milik presiden. Dan setelah kode Cerberus ketiga itu aktif, kini puluhan juta warga Amerika akan musnah dan Amerika akan menjadi wilayah yang gelap dan tandus. Ternyata Kang tidak menembakkan nuklir itu ke negara manapun, melainkan Kang meledakkan nuklir itu di tempat nuklir itu sendiri. I don't need to launch them. Your country will be a cold, dark, explosive force within each hardened silo. Di Pentagon, mereka mendapatkan kabar jika Cerberus telah aktif. Tetapi mereka semua merasa ada yang janggal karena nuklir itu tidak diluncurkan ke suatu tempat dan negara pun. Akhirnya mereka menyadari bahwa nuklir itu dibiarkan meledak di tempatnya yang akan mengakibatkan negara Amerika mengering, tandus, dan seluruh warganya akan meninggal. NORAD confirms. Cerberus has been activated. What? But we haven't launched any missiles. They're going to detonate them in the silos. How many? All of them. It's just opened the gates of hell. Sesaat itu Kang dan lainnya akan kabur lewat lubang tembok. Tiba-tiba dua anak buahnya ditembak oleh Mike yang telah sampai di depan bunker. Setelah Mike berhasil mengalahkan seluruh anak buah Kang, pada akhirnya kita disuguhi pertarungan sengit antara dua aktor laga ini.
Setelah Mike berhasil membunuh Yeon Kang, ia lantas menolong sang presiden yang wajahnya telah pucat akibat tembakan yang ia terima dari Kang tadi. Setelah menolong presiden, Mike bergegas berlari ke komputer untuk menonaktifkan program Cerberus yang telah aktif. Saat Mike telah berada di depan komputer, ia lalu menghubungi Pentagon dan meminta kode pembatalan Cerberus. Panel marked counterman. Flip a blue-white switch marked November. India. Girl. Backslash. Niner. Fuck. Shift 3. Echo. Yep. 5. Hashtag. What? Shift 3! Victor. Kilo. That's it. Cerberus has been deactivated. Dan di detik-detik terakhir, akhirnya mereka berhasil merubah Cerberus itu menjadi non-aktif. Dengan leganya, mereka berhasil menyelamatkan seluruh warga Amerika dari pembunuhan. Cerberus has been shut down. Pada akhirnya mereka berdua pun berhasil keluar dari Gedung Putih dan dijemput oleh beberapa petugas militer yang telah menunggu kedatangan mereka. Akibat dari ulah para teroris ini mengakibat kondisi gedung yang porak-poranda serta mayat-mayat berserakan di mana-mana. Akhirnya sang presiden dapat melihat dan berjumpa dengan anaknya kembali. Begitupun Mike yang bertemu dengan istrinya Leah yang disambut oleh pertukaran jigong. Enak ya, mati-matian bela negara berhasil terus disambut dengan perjigongan. They came to desecrate a way of life. Lalu keesokan harinya, Presiden Amerika memberikan pidato atas keberhasilan negara mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara. Presiden juga mengajak seluruh warganya untuk bangkit dan bersatu membangun negaranya agar menjadi lebih kuat lagi dan menciptakan kedamaian antar negara. Dan film pun berakhir. Oke guys, sampai disitu dulu untuk ulasan film kali ini yang berjudul Olympus Has Fallen. Semoga kalian terhibur. Jika ada kritik, saran, ataupun request bisa kalian cantumkan di komentar di bawah ini. Sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih atas dukungannya dan dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan akhir kata sampai jumpa kembali.